kalau kita mau bertumbuh, Oke. posisi kita itu harus diisi orang lain gitu Kak. Oh, Kalau bergerak kita terus ya. bergerak, kalau kita tidak mempersiapkan kader, Mhm. kita akan terjebak di posisi-posisi itu terus. Kalau yang saya pelajari, setiap ada tujuan, pasti ada risiko. Mhm. Pada tujuan, pasti ada risiko yang bisa menyebabkan tujuan itu tidak tercapai. Nah, bagaimana mengkombinasikan antar kompetensi itu, antar individu itu lewat kerja sama tim, menjadi suatu kunci yang harus dimiliki agar pekerjaan itu bisa dilaksanakan. .4 Kelas FM, this is the Actual Radio. Masih di program The Art of Leadership dan saya Lia masih bersama dengan Direktur Utama Classy Corporation, Bapak Muhammad Ikrar. Ini adalah sesi yang ketiga ya, Classy People. Pak Eki, adakah tokoh tertentu yang menginspirasi Bapak, khususnya dalam dunia karir ya, yang menjadi inspirasi sampai saat ini? Kalau saya lebih condong belajar dari orang tua laki-laki saya Kak. Oke. Bapak saya gitu ya. Itu menjadi contoh nyata seorang leaders yang paling tidak saya bisa dekatin gitu Kak. Oke. Baik beliau sebagai ayah gitu ya, sebagai bapak gitu ya, atau papa sebenarnya papa, ataupun beliau sebagai profesional di perusahaannya gitu. Jadi sosok Seperti itu. Pak Eki kalau menggambarkan beliau dalam 3 kata seperti apa? Tegas, Oke. berintegritas ya. Ada beberapa perjalanan karir beliau yang memang saya tahu persis itu. Oke. Kemudian yang ketiga itu apa ya, lovely ya. Lovely jadi family man betul. Oke. Nah, 3 itu mungkin saya lihat kombinasi dari orang tua saya itu. Yang pertama itu tadi adalah tegas, kemudian berintegritas, sama lovely atau berkasih sayang gitu ya. Oke. Dan ini Bapak terapkan juga. Saya coba belajar dari beliau, paling tidak mendekatilah, walaupun nggak bisa menyamai gitu Kak. Pernah compare langsung ke beliau mungkin? Enggak sih. Masih hidup beliau Pak? Masih hidup. Beliau masih hidup. Oke. Ya. Berarti ibaratnya tuh mentor Bapak masih ada sampai sekarang untuk Ya, Bapak konsultasi dan Betul. cerita. Betul. Masih jalan begitu sampai Betul. sekarang. Betul Kak. Tidak banyak diskusi mengenai pekerjaan memang, karena cuman lebih kepada diskusi sebagai individu sih. Bagaimana bersikap sebagai seorang orang tua, pemimpin di keluarga kecil gitu ya. Kemudian bagaimana menjadi seorang profesional yang bergabung dalam sebuah organisasi di perusahaan gitu ya. Bagaimana bersikap sebagian dari sosial, pergaulan, baik itu di keluarga ataupun di lingkungan sekitar. Jadi saya lebih banyak ke situ, tidak banyak diskusi teknis mengenai misalnya masalah di kantor, nggak seperti itu, tapi lebih kepada ke perilaku lah, lebih diskusi mengenai bersikap gitu Kak. Kalau posisi ibu bagaimana? Kalau ibu lebih kepada bumper, saya melengkapi ya. Sebelum masuk diskusi ke ayah, biasanya kan pasti ke ibu dulu kan gitu ya. Ada kondisi masalah ataupun kita butuh support sama ayah, kita pasti terbuka begitu hubungannya gitu ya. Kalau kami alhamdulillah seperti itu Kak. Beliau dua-duanya masih hidup. Kadang-kala juga sering bertanya sih, bagaimana kondisi keluarga, anak-anaknya gimana, kemudian kantor gimana. Sering juga disapa kami ini sebagai anaknya. Kami kan bertiga nih, kakak saya perempuan di Bukit Tinggi, saya di Padang ataupun nanti insya Allah ke Jakarta, kemudian adik saya di Surabaya. Nah, orang tua tuh selalu ngontrol, kayaknya mereka punya jadwal kayaknya. Jadi untuk kunjungin, nelfon bukan kunjungi, kapan misalnya seminggu sekali harus tahu dia posisi anaknya seperti apa. Kayaknya tuh bisa kita terapkan apabila nanti anak-anak kita sudah dewasa ya, mandiri, kita pecah dari kita ya. Kayak beliau tuh selalu pasti setidaknya seminggu atau 2 minggu sekali tuh pasti telepon, pasti WA gitu ya, untuk mengetahui status. Sama kayak kita di kantor, kan kita secara prodi kan melakukan pengecekan ya, cek pekerjaan kita itu udah, anggota yang kita amanahi pekerjaan udah di mana posisinya. Pasti udah berkala kita kontrol kan. Betul. Kayaknya beliau juga gitu nerapkan manajemen praktis dalam kehidupan berkeluarga. Dia tahu persis anaknya ada masalah apa, ada di mana, kondisi kesehatannya sehat atau tidak, anak-anak cucu-cucu mereka seperti apa,
informasi itu yang mereka kumpulkan secara periodik. Oh, Gitu, Kak. wah luar biasa ya, hangat sekali Kayaknya keluarganya gitu. Bapak, ya. Bapak teruskan ke putra putri Bapak sekarang? Sekarang karena kami masih bergabung ya, tapi insya Allah nanti kalau memang udah pisah-pisah, kayaknya tips dan trik ini bisa kita terapkan nih. Oke. Kita kontrol secara periodik sehingga jika ada masalah nggak tiba-tiba aja masalahnya langsung membesar kan. Iya. Gitu. Jadi secara periodik kita kontrol. Di kantor kan juga gitu, Kak. Iya, iya. Kalau kita melakukan pengecekan secara periodik atas progres pekerjaan tim kita, otomatis sama kayak check up lah. Check up setiap tahun kan. Kita Jadi tahu potensi-potensi masalah lebih cepat lebih kita tahu ya. cepat. Makanya komunikasi penting. Lebih cepat dalam juga organisasi. penyelesaiannya. Betul, Nggak baik perlu itu ditunggu keluarga, gawat dulu kantor, gitu ya. betul gitu. Jangan Kak. kronis dulu gitu. Yang udah sakit aja udah kena collapse aja udah gitu ya. kelep, baru nanti ribut. Wah, ini kenapa kayak gini gitu. Oke. Baru nanti kenapa dulu begitu, kenapa dulu nggak Ya, gini. Jangan sampai gitu, seperti itu. Kak. Jadi kita dapat 2 ilmu nih ya. Ilmu parenting juga, ilmu kepemimpinan juga. Ya. Oke. Pak, yang saya baca dan pahami, seorang pemimpin itu dia harus menyiapkan kader. Ya. Dia tidak cukup di dia saja, harus ada anggota yang dia siapkan juga. Bapak bagaimana? Betul, Kak. Kaderisasi ini tujuannya adalah ke sustain ya. Sustainability, keberlanjutan. Ini juga penting bagi kita. Kita jangan selalu di posisi itu. Kalau kita mau bertumbuh, posisi kita itu harus diisi orang lain gitu, Kak. Kalau kita terus ya. Bergerak, kalau kita tidak mempersiapkan kader, kita akan terjebak di posisi-posisi itu terus. Dan itu akan menjenuhkan. Dan kita nggak bisa bergerak. Ya. Contoh nih, kalau kita mau jadi pejabat yang lebih tinggi, pasti sesuatu akan ditanya. Ataupun organisasi akan melihat siapa yang bisa menggantikan. Kalau yang menggantikan itu tidak siap, itu juga berdampak negatif pada kita. Otomatis karir kita tidak akan naik. Oke. Nah itu dari sisi individunya ya. Pentingnya seorang leaders menyiapkan kadernya. Dan juga bagi organisasi secara keseluruhan. Okay. Begitu, Kak. Kalau manajemen risiko bagaimana Bapak menerapkannya untuk sebuah organisasi? Manajemen risiko itu menurut saya adalah sesuatu yang sudah embedded ya. Sebenarnya manusia itu punya sense di mana itu bagian dari praktek manajemen risiko. Sense mengenali kemungkinan terjadi risiko. Betul. Contoh nih, tadi kan kita di luar tuh. Kayaknya kita melihat mendung, udah mau hujan, kita nggak di luar kan? Iya. Sebenarnya itu tips praktek sederhana dari manajemen risiko menurut saya. Nah, apalagi dalam organisasi yang memang ada resources yang harus kita kelola dan kita pertanggungjawabkan. Apalagi ada tujuan. Nah, jadi manajemen risiko itu sesuatu yang sudah melekat. Kalau yang saya pelajari, setiap ada tujuan pasti ada risiko. Ada tujuan pasti ada risiko yang bisa menyebabkan tujuan itu tidak tercapai. Jadi ini adalah 2 hal yang bersamaan yang saling terikat. Kadang-kadang orang lupa. Misalnya nih kita ingin memproduksi 1 juta ton semen di tahun 2022, katakanlah seperti itu. Nah, kita harus men-switching pikiran kita, apa yang faktor-faktor apa ataupun event-event apa, kejadian-kejadian apa yang bisa menyebabkan itu tidak tercapai. Itulah risiko. Suatu buruk yang akan terjadi tapi belum terjadi. Kita pikirkan worst-nya gitu ya. Worst case condition-nya itu. Nah, tapi tidak berhenti di situ aja. Apa mitigasinya? Gitu ya. Oh, ternyata dari 1 juta ton kita melihat kayaknya risiko terbesar itu ada di peralatan nih. Karena data-data sebelumnya sering terjadi stop yang tidak terencana. Kemudian tahun peralatan kita itu udah tua gitu ya. Tidak sanggup mungkin sanggup kayaknya nih, dan kapasitas optimumnya dengan target itu nggak seimbang. Nah, itulah itu risiko, ada risiko sistemnya peralatan itu akan kerusakan peralatan. Nah, mitigasinya apa? Otomatis ada pengecekan berkala dan schedule maintenance-nya ataupun investasi pergantian peralatan. Nah, itu yang nanti akan setiap tujuan-tujuan yang kita set dalam awal tahun harus dibarengi dengan pikiran apa yang menyebabkan kegagalan dan bagaimana mitigasinya. Nah, seperti itu. Jadi satu kesatuan dalam merencanakan, satu kesatuan dalam melaksanakan. Ini ditransfer juga kepada anggota. Ya, kita berusaha terus seperti itu, Kak. Perusahaan berusaha untuk menciptakan sistem untuk itu terlaksana, mengajarkan bagaimana pola pikir itu
Sehingga kita pun sebagai bagian dari orang yang dalam perusahaan tersebut dan anggota-anggota kita paham. Walaupun itu tidak gampang memang. Iya. Begitu Kak. Sepanjang karir Bapak, tantangan terbesar yang pernah Bapak hadapi apa Pak? Kalau yang paling apa ya, banyak cerita tuh pada waktu saya di proyek Narung 6 Kak. Pada waktu itu kita bagian dari tim proyek Narung 6 yang memang dikejar target. Jadi target pekerjaannya itu apa namanya lebih sempit gitu ya. Ada banyak aktivitas yang harus dikoordinasikan gitu ya. Nah, di situ memang cukup berat. Bagaimana kita bekerja siang malam untuk mengejar target pabrik ini harus jalan dalam periode tertentu. Gitu. Sukses melewati itu, kira-kira poin apa yang Bapak dapatkan waktu itu? Alhamdulillah kan udah selesai pabriknya dan sudah dimanfaatkan untuk udah jalan juga ya. Memang poin-poin yang menjadi pelajaran dari situ adalah satu teamwork. Teamwork itu masalah kompetensi itu sudah tidak menjadi isu ya, karena orang-orang ditempatkan di organisasi pasti orang-orang yang terbaik lah ya. Nah, bagaimana mengkombinasikan antar kompetensi itu, antar individu itu lewat kerja sama tim menjadi suatu kunci yang harus dimiliki agar pekerjaan itu bisa dilaksanakan. Karena kadang-kadang ini tantangan juga nih Pak, antar karyawan dengan kompetensi yang tinggi bisa terjadi persaingan, bisa menjadi bumerang juga untuk perusahaan. Bagaimana Betul Pak? Sekali, ya itu terjadi memang. Ego ya, ego kadang-kadang ego itu bisa dipengaruhi oleh faktor tadi. Dia cerdas misalnya, dia merasa dia benar gitu kan, dia juga ambisi untuk menunjukkan dia mampu gitu ya. Nah disitulah pentingnya seorang leaders, bagaimana dia bisa berfungsi sebagai stabilisator juga gitu ya, melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh anak buahnya. Anda benar, tapi mungkin jika Anda paksakan saran ini menyebabkan unit lain akan terdampak negatifnya gitu ya. Bisa dipahamkan kenapa itu tidak benar Pak. Akhirnya dijelaskan mungkin untuk bisa mengejar target ini kita harus ada prerequisite-nya ini, kemudian pendukungan ini dan seterusnya. Makanya penting untuk bekerja sebagai sebuah tim. Sehingga apa namanya, tidak ada target individu ya, yang ada itu target bersama Kak. Target individu itu adalah bagian dari target bersama. Gitu, saya kayak gitu. Nah Bapak kan sudah 4 tahun nih, kurang lebih ya bergabung dengan Classic Corporation. Ya. Apa pandangan Bapak terhadap Classic Corporation hari ini? Classic Corporation itu apa namanya Kak, organisasinya ini sangat potensial untuk sukses di masa depan. Kenapa? Karena orang-orang di dalamnya itu orang-orang yang mau berubah Kak. Jadi individu dinamis gitu ya. Nah, dinamis. Saya rasakan ini kunci sukses dalam organisasi. Jadi kalau mau berubah gak sulit di sini Kak. Gerak langkahnya itu seirama gitu ya. Mungkin orangnya tidak sebesar organisasi yang lain ya, tapi saya pikir ini kekuatan kita. Jadi sangat lincah gitu ya, sangat lincah, sangat mudah untuk berubah arah dalam arti yang positif ya, adaptif lah ya kalau lebih tepatnya ya, adaptif gitu ya. Dan orang-orangnya masih muda-muda dan sangat sama kayak gelas gitu ya, gelas kapasitasnya besar gitu ya. Jadi masih bisa diisi banyak. Sangat bisa Kak. Makanya tantangan ataupun PR besar leadersnya di situ, bagaimana memanfaatkan potensi ini untuk menjadi sesuatu. Nah, yang sekarang udah kelihatan tuh kan bagaimana kilau gelas ini makin keren lagi kita gitu menghadapi situasi di saat pandemi gitu ya, ada banyak perusahaan yang jatuh. Kita insya Allah bertahan. Memang di tahun 2021 tahun lalu memang saat yang berat ya bagi kita ya. Betul. Semua karyawan menerima dampaknya. Mungkin teman-teman juga sudah. Jadi itu kebijakan kita, bagaimana kita melakukan modenya mode crisis mode gitu ya. Jadi crisis mode itu sama kayak kalau crisis mode, gegang setirnya harus dipegang ketat, kemudian dikontrol sedetail-detailnya gitu ya. Kemudian kita harus berhemat karena memang pendapatan berkurang,
bertahan juga di saat pandemi di mana para korban berjatuhan dan kita harus berada di posisi itu dekat dengan berita, media dan seterusnya. Alhamdulillah 2021 kita bisa lewatin. Menjadi kekuatan baru. Ada banyak bisnis-bisnis baru yang kita tumbuhkan. Jadi potensinya justru keluar. 2 kali lipat, 3 kali lipat jadinya. Yang lama the itu power of kepepet ya. Ya betul gitu Kak. Saya Dan pikir iya kayak gitu. Salutnya Klasi bisa melewati itu tanpa harus mem-PHK ya Pak Eki ya. Itu menjadi komitmen kita bersama dengan pemegang saham waktu itu. Artinya kita harus bersama-sama melalui ini sebagai sebuah keluarga gitu kan. Namanya keluarga kan tidak ada yang dikorbankan. Kita berkorban sedikit-sedikit, sama-sama berkorban gitu ya. Gitu. Dan akhirnya kita bertahan ya. Insya Allah Kak. Dan kita membuktikan kita bisa ya Pak ya. Amin. Gitu. Apa cita-cita Bapak untuk Klasi Corporation ke depannya? Saya sudah coba diskusikan dengan para direktur yang lain ya. Ada banyak sebenarnya yang mungkin bisa jadi broadcasting academy kita bisa bikin gitu ya, karena memang itu core kita. Kita sudah rintis Pak, sudah mulai ya. Sudah mulai kan ya, kita dengan divisi training kita gitu ya. Kemudian menjadi sebuah organisasi yang mandiri, ya kan. Di samping mungkin orang nggak nyangka Klasi itu yang memang dulu adalah radio, ternyata gurita bisnis itu ada banyak, ada IO-nya, ada online media online-nya, ada divisi training yang sedang lagi kita bangun kan, dan PH, ya kan, PH dan mungkin suatu saat saya merasa bisa menjadi lembaga survei Kak, bisa menjadi sebuah sebuah dengan kemampuan yang kita miliki bisa menjadi, kita akan kembangkan divisi litbangnya nih, litbangannya gitu ya. Kita coba deh nanti pelan-pelan dudukkan lagi kapabilitas baru yang jadi kunci masa depan Klasi ke depan nantinya. Mudah-mudahan makin kuat kita, makin tumbuh gitu ya. Betul. Oke deh, kalau gitu Pak Eki, terima kasih banyak sudah ngobrol panjang lebar dengan kita, berbagi inspirasi, berbagi cerita. Saya yakin akan ada poin-poin utama, poin-poin besar yang diambil oleh Klasi People yang sudah mendengarkan obrolan kita dari awal. Semoga sukses selalu Pak. Sama-sama kalian, thank you. Dan Klasi People, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mencermati program The Art of Leadership. Jangan lupa ya, program ini bisa Anda dengarkan di hari Kamis jam 7 hingga ke jam 8 pagi di minggu ketiga setiap bulannya dan juga minggu keempat. Lalu Anda juga bisa mencermati via podcast. Silakan masuk ke aplikasi Klasi FM ataupun ke situs Klasi FM di www.klasi.id. Dan saya Lia Priyanka pamit. Terima kasih. Assalamualaikum and then see you.